Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang transformasi, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi itu adalah suatu pencerminan. Kalau kita bercermin, itu tentunya hasilnya nanti akan sama dengan aslinya. Jadi kalau kita bercermin, maka wajah kita, badan kita itu tentunya akan sama, tidak akan berubah menjadi orang lain. Sehingga hasil dari sebuah pencerminan itu bayangannya adalah sama atau kongruen. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pencerminan terhadap sumbu X. Jadi nanti sumbu X-nya itu sebagai cermin. Perhatikan di papan tulis, ini sudah merupakan ada bidang koordinat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau membuat bidang koordinat, maka yang mendatar adalah sebuah sumbu X, kemudian yang vertikal adalah sebuah sumbu Y. Kemudian jarak antar angka ini harus berjarak sama. Nah sekarang karena akan dicerminkan terhadap sumbu X, berarti sumbu X-nya ini nanti sebagai cerminnya. Sebagai contoh, yang pertama, saya memiliki titik di sini. A. Titiknya adalah 2,2. Jadi kalau menuliskan koordinat, itu X-nya dulu, baru Y. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi A. Jaraknya bagaimana? Jarak antara sumbu X harus sama. Ini berjarak 2 terhadap sumbu X. Maka ke bawah jika 2, maka akan terjadi bayangannya di sini. A aksen. Berapa titiknya? 2, min 2. Kemudian kalau saya punya titik di sini 3, min 3,1. Min 3,1. Dicerminkan terhadap sumbu X, berarti ini cerminnya, maka bayangannya tentunya ke bawah. Ini berjarak 1, maka ke bawah 1. Menjadi min 3, min 1. Sehingga kalau ditulis A 2,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, yaitu 2, min 2. B min 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi B aksen, min 3, min 1. Bisa kalian lihat yang tetap adalah sumbu X-nya. X-nya, nilai X-nya tetap 2 tetap 2, min 3 tetap min 3. Kemudian Y-nya, koordinat Y-nya 2 menjadi min 2 dan 1 jadi min 1. Jadi kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai Y-nya. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Paham ya? Baik, kita lanjutkan yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti Y sebagai cermin. Y-nya sebagai cermin. Ini sumbu Y-nya ini. Ya. Sumbu Y-nya adalah cerminnya. Nah, ini cerminnya di sini. Ini sebagai cermin. Maka sebagai contoh, di sini saya punya angka koordinatnya adalah 3,1. Dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y-nya, berarti berjalan ke arah kiri. Ini jaraknya berapa terhadap sumbu Y? 1, 2, 3. Maka ke kiri juga 3. 1, 2, 3. Terdapat di sini yaitu A aksen, min 3,1. Kemudian kalau titiknya adalah min 3, min 2. Nih. B min 3, min 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka berjalannya ke arah kanan. Jaraknya berapa ini? 1, 2, 3. 3 berarti ke kanan juga 3. 1, 2, 3. B aksen yaitu 3, min 2. Kalau kita lihat di sini berarti
yang tetap nilai apa? Nilai Y-nya. Min 2 tetap min 2, min 3 jadi 3. Sehingga kalau kita tulis dalam suatu kalimat matematika, jika A 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi A aksen min 3,1. B min 3, min 2 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi B aksen 3, min 2. Yang berubah adalah nilai X-nya. Jadi kebalikannya tadi ya. Kalau sumbu Y itu yang berubah adalah X-nya, tapi kalau sumbu X nanti yang berubah adalah nilai Y-nya. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik 0,0. Ini berarti 0,0-nya di sini. Ini 0,0 adalah titik asal. Berarti kita cerminnya adalah titik asal. Sebagai contoh, kalau kita ada titik di sini, yaitu A 1,2. Kita cerminkan terhadap titik 0,0, berarti ini kita tarik garis yang sama panjangnya. Ini berjarak 2 dari sumbu X. Ternyata di sini juga berjarak 2 dari sumbu X. Menjadi A aksen. Berapa itu titiknya? Min 1, min 2. Ya, dilihat di sini bahwa tadinya koordinatnya nilai X, Y-nya semuanya positif. Ternyata di sini semuanya negatif. Min 1, min 2. Nah, sekarang kalau titiknya P 3, min 2. Di sini P 3, min 2 kita cerminkan dari 0,0, berarti melalui 0,0 kita tarik garis yang sama. Di sini maka ketemu titik di sini, yaitu P aksen berapa? Min 3,2. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matematika akan menjadi A 1,2 menjadi A aksen min 1, min 2. Yang P 3, min 2 maka menjadi P aksen min 3,2. Jadi kalau kita mencerminkan terhadap sumbu X, maka nilainya berubah. X dan Y-nya berubah dari positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Berikutnya kita pelajari pencerminan terhadap titik M, N. Jadi sembarang titik itu sebagai cerminnya. Contohnya di sini A itu saya jadikan cermin. Titik A 2,1 itu sebagai cerminnya. Maka untuk menentukan pencerminannya kita lakukan sama seperti kita mencerminkan terhadap titik 0,0. Contohnya titiknya P 5,3 dicerminkan terhadap titik A 2,1, maka ini melewati A 2,1. Sehingga kalau kita garis biar lebih mudahnya, biar enggak salah, maka akan dijumpai di sini titiknya. P aksen min 1, min 1. Oke, 5 jadi min 1, yang 3 menjadi titik juga min 1. Sehingga kalau kita tulis, jika titik A merupakan cermin, maka P 5,3 dicerminkan terhadap titik A menjadi P aksen min 1, min 1. Jadi jika kita melakukan suatu pencerminan, intinya harus memiliki jarak yang sama. Jadi untuk melakukan suatu pencerminan, intinya adalah bahwa antara titik dengan cermin dan cermin dengan bayangan itu harus memiliki jarak yang sama. Seperti ini, 5 ke 2 itu memiliki jarak berapa? 3. X-nya berjarak 3,
Y-nya berjarak berapa? 3 ke 1, 2. Maka ini nanti juga harus sama bayangannya dengan cermin tersebut. Kalau kita lihat di sini nilai X-nya itu berjarak 3. Kemudian nilai Y-nya juga berjarak 2. Jadi silakan, akan lebih mudah jika kalian mau menggambarnya. Jadi kalau titiknya dimanapun itu, asalkan kamu tuh garis dengan jarak yang sama, maka itu akan benar. Sementara itu saja tentang suatu pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik 0,0 dan titik M,N. Untuk pencerminan yang lain kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.